Tanggal 24 Januari, peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, seorang uskup dan penjaga gereja, hidup pada tahun 1567 sampai dengan 1622. Fransiskus dilahirkan di Puri, Sales, Sapoya pada tahun 1567. Ia belajar di Paris dan Padua. Pada tahun 1594 ia ditabiskan menjadi imam. Karena bakat-bakatnya yang menonjol, ia diangkat menjadi uskup Jenewa pada tahun 1602. Khotbah-khotbahnya menarik banyak orang yang berisi dan keluar dari hati. Ditekankannya bahwa kesempurnaan hidup bukanlah monopoli para imam dan biarawan-biarawati, dan seharusnya menjadi tujuan setiap orang beriman. Bersama Santa Yohana de Cantal, ia mendirikan serikat visitasi. Ia wafat di Lyon pada tahun 1922 dan dijadikan pelindung para wartawan dan penulis. Seorang penabur keluar menabur benih. Benih itu sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Umat Israel di padang gurun menggambarkan kehidupan kita. Allah mengikuti mereka dalam sebuah kemah. Ia menolak rumah tetap yang mau dibangun oleh Daud. Kediamannya yang benar-benar ialah hati insani. Kesitulah arahnya. Orang lalu terbuka terhadap sabda Allah dan roh Allah diam di situ. Marilah kita hening sejenak, kita mempersiapkan batin kita. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber cinta kasih, Engkau telah membangun dunia menjadi tempat tinggal-Mu melalui Yesus Putra-Mu terkasih. Kami mohon semoga Ia sebagai batu sendi selalu menghimpun kami dan menjadikan kami umat kesayangan-Mu yang mengenal Engkau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Waktu itu Raja Daud ingin mendirikan rumah bagi Tuhan. Maka datanglah sabda Tuhan kepada Nathan demikian. Pergilah katakanlah kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku? Tidak pernah aku diam di dalam rumah yang didirikan bagiku. Tidak pernah aku diam di dalam rumah, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama seluruh umat Israel, pernahkah kepada salah seorang hakim umat Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku? Aku bersabda, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu katakanlah begini kepada hamba-Ku Daud, beginilah sabda Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika engkau menggiring kambing domba. Engkau kuambil untuk kujadikan raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kujalani.
dan telah menyertai engkau di segala tempat yang kujalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri tanpa lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepada hakim-hakim dan atas umatku Israel. Aku mengurniakan keamanan kepada kamu terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu bila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu dan kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi putraku. Bila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku takkan hilang daripadanya, seperti yang kucabut dari Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bagi dia aku akan memelihara kasih setiaku untuk selamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku hendak bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Bagi dia aku akan memelihara kasih setiaku untuk selamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakkulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun akan mengangkat dia menjadi anak sulung yang menjadi tertinggi di antara raja-raja bumi. Bagi dia aku akan memelihara kasih setiaku untuk selamanya. Untuk selamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengan dia akan kupegang teguh. Aku akan menjamin kelestarian anak cucunya sepanjang masa, dan tahtanya seumur langit. Bagi dia aku akan memelihara kasih setiaku untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Benih itu melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang menemukan Kristus akan hidup selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea, maka datanglah orang yang amat besar jumlahnya mengurumuni dia, sehingga terpaksa ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlalu duduk di situ. Sedang semua orang banyak di darat di tepi danau, dan Yesus mengajar banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajaran itu Yesus berkata, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung memakannya sampai habis.
Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu yang tidak banyak tanah-tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanah tipis. Tetapi sudah matahari terbit layulah, dan ia menjadi kering karena tak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh subur dan berbuah. Hasilnya ada 30 kali, ada 60 kali, ada yang 100 kali lipat. Dan Yesus bersabda lagi, siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Ketika Yesus sendiri, para pengikut dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan, dijawabnya, kalian telah diberi rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tidakkah kalian memahami perumpamaan ini? Jika demikian, bagaimana kalian dapat memahami semua perumpamaan lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang di tepi jalan tempat sabda itu ditaburkan. Ialah mereka yang mendengar sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian pula yang ditaburkan di tanah berbatu-batu, ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Bila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka sedang murtad. Dan yang lain yang jauh jatuh di tanah semak duri, ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal-hal lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali, ada yang 40 kali, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi, dan mohon doa supaya Engkau berikan berkat kesehatan kepada mereka, dan bagi mereka sakit Engkau sembuhkan, dan bagi mereka yang meninggal Engkau berikan keselamatan. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus. Sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia ketika melakukan percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengar rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami juga persembahan. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami sumber kehidupan, perkenankanlah kami memahami misteri-Mu pada Yesus Mesias, biji gandum yang jatuh di tanah dan mati, anggur yang ditumpahkan demi kami, serta sumber kehidupan bagi semua orang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan putramu yang terkasih, Yesus Kristus, sabdamu melalui dia, engkau menjadikan segala sesuatu, dialah yang kau utus kepada kami, sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia, dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu untuk oleh umat yang kudus bagimu. Ia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu.
Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restulah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus telah menghidupkan kehendak Bapa dan Roh Kudus. Dunia telah Kau hidupkan berkat kematian. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tidak kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seluruh yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang menyambut sabda Allah dalam hati tulus dan jujur, dan menghasilkan buah dengan sabar. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pertumbuhan perkembangan kami, bagi kami bersyukur bahwasanya sabda-Mu bagaikan benih yang ditaburkan di bumi ini. Kami mohon semoga menghasilkan buah dan menjadikan kami orang yang selalu mengandalkan penyelamatan daripada-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh orang yang didoakan dalam perayaan Ekaristi ini, hidup kita, pekerjaan kita, selalu limpah berkat keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.